Selamat pagi teman-teman. Ini gue ngucapin selamat pagi karena hari ini gue pagi aja sih shootnya. Ayo gue sambil pengen muter lagu, gue konekin dulu ke ini deh, ke handphone sambil dengerin lagu. Cobain dulu deh sambil jalan, nggak apa-apa kali ya, sepi ini soalnya jalannya. Kita pakai YouTube tapi tidak premium, pasti ada iklan. Mana rasa kebahagiaan? Pasti ada iklan, nyebelin banget kan. Sorry ya, ada iklan ya. Sambil dengerin musik di jalan, gue mau cerita sedikit. Jadi jarak antara tempat tinggal gue ke tempat kerjaan itu, kita gedein dikit. Jarak dari tempat tinggal gue sama kerjaan gue itu sekitar, kalau ditempuh dalam waktu, gue lupa kalau di kilometer. Kalau ditempuh dalam waktu itu sekitar 1 jam. Itu nyantai di 50-60 1 jam. Kalau 60-70 di 50 menit biasanya. Nah biasanya kan lumayan jauh ya jaraknya ya, sekitar jarak segitu. Itu termasuknya normal ya, nggak macet sama sekali. Normal segitu berarti jaraknya lumayan jauh. Soalnya gua Karawang Cikarang soalnya. Cibarusa, apa namanya, Cibarusa, KIIC Karawang Barat. Nah, dengan jarak tempuh yang segitu, gue mati dulu ya ininya, si musiknya, takutnya kena copyright. Nah, dengan jarak tempuh yang segitu panjang, biasanya gue tuh di jalan bete banget. Bete banget, bener-bener bete. Kayak apalagi kalau misalkan pulang kerja kayak gini nih, perjalanan jauh, badan udah capek, pikiran capek, pengen itu relax, tapi harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Awalnya gimana ya? Oh, musik aja gitu. Pertamanya gue pakai headset yang kabel gitu, kabel ya, earphone yang kabel gitu. Tapi bisa, cuman kayak kurang efektif gitu dan kurang safety kayaknya. Kenapa kurang efektif dan kurang safety? Kayak si kabel-kabelnya tuh glewer-glewer gitu. Glewer-glewer, kalau nggak ketarik-tarik tuh kuping kita juga ikut ketarik kan. Kuping kita ikut ketarik. Habis itu udah gua nggak pakai lagi, lanjut ke TWS wireless lah ya, earphone wireless gitu. Ternyata untuk dipakai di helm lumayan ngeganjel dan sakit. Gua nggak tahu ya, mungkin panjang, kayak ini jaraknya lumayan 1 jam panjang, terus juga kuping agak tertekan sama busa helm. Kalau busa helmnya kendor, ya bisa sih, cuman jadinya nggak enak pakai helmnya. Nah, kalau busanya yang kenceng kayak gini nih yang gue pakai, ini lumayan sakit ke kuping, atau enggak kalau enggak di bagian lubang kuping itu, di bagian daun telinga itu lumayan tertekan gitu. Nggak tahu kalau misalkan earbuds atau TWS yang bulat doang segede gini, yang nggak ada panjang-panjangnya gitu, gue belum pernah nyoba. Akhirnya gue nggak pakai itu, sampai ketemulah dengan review-review intercom. Gue kira intercom itu untuk hanya telekomunikasi antar yang pakai intercom doang. Ternyata bisa juga digunakan untuk multimedia juga bisa ternyata, guys. Nah, coba-coba cari-cari
eh gue awalnya nggak tahu itu bisa pakai multimedia, dan akhirnya ya gue tahu itu bisa pakai multimedia dari review-review yang review-review orang YouTube lainnya. Beli deh ini deh gitu, jadi deh gue pakai intercom gitu. Dan ini action camnya juga bisa nyambung ke intercom, jadi seperti video-video sebelumnya gue bisa suara istri gue juga bisa masuk ke video gitu, gak usah diedit-edit audio secara terpisah, jadinya enak banget gitu. Wah lumayan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang intercom yang gue pakai itu EJS Key 7. Awalnya gue kira ya udahlah yang cari yang murah aja gitu kan. Cari yang murah banyak, ternyata varian dan harganya, merek, varian dan harganya banyak banget yang murah. Cuman gue gue cari tahu satu-satu, ternyata ada intercom yang gimana ya, bentukannya, kata gue sih bentukannya bagus, minimalis, kayak mirip-mirip Sena kali ya, mirip-mirip Sena tapi minimalis banget gitu, yang enggak kayak intercom yang kayak robot atau gimana gitu. Ini minimalis banget gitu, ngikutin bentuk helm juga, jadinya kayak nggak kelihatan murahan juga gitu. Waktu itu gue beli di harga 500 something sampai 600. Sekarang tuh harganya 500-an gitu, bahkan ada yang mungkin yang 500.000 gitu. Awalnya gue ya udah nggak berharap lebih dengan harga seperti itu, dan pas dicoba ternyata melebihi ekspektasi gue gitu. Harganya setara TWS gitu harga, tapi fungsinya lebih banyak ya, walaupun tidak bisa dibawa-bawa kayak TWS, tapi fungsinya lumayan oke. Pertama fungsinya ya fungsi-fungsi dari si EJS Key 7 ini itu bisa intercom udah pasti, intercommunication dengan yang pakai intercom lagi. Gua nggak tahu ini bisa dengan merek lain atau enggak, cuman karena gue belum pernah coba untuk pakai selain IJS, karena gue beli IJS semua untuk gue dan istri gue supaya bisa ngobrol di jalan, biar gak ngantuk lah, dan biar nggak ribut aja. Kadang-kadang kalau suka istri gue pengen mampir dulu kemana gitu, terus gue nggak kedengeran, terus kelewatan tempatnya, pasti jadi ngambek gitu. menghindari seperti itu sih guys. Nah, setelah bisa ngobrol dengan antara pengendara dengan pengendara yang pakai intercom, ini juga bisa radio FM, walaupun radio FM-nya tidak berguna. Gue nggak tahu sih yang pakai jazz itu pakai radio FM-nya nggak. Menurut gue sih enggak sih, kata gue sih nggak kepake tuh radio FM. Terus juga ada koneksi Bluetooth ke handphone. Jadi teman-teman, kalaupun nih teman-teman nggak dipakai untuk ngobrol dengan teman yang punya intercom juga, ini pun bisa dipakai untuk dengerin musik sepanjang jalan. Mungkin teman-teman ngiranya intercom ini tuh hanya untuk ngobrol aja dengan yang punya intercom lagi. Enggak, lebih daripada itu. Ini bisa menjadi handset yang ditempel di helm gitu. Suaranya gimana? Untuk dengerin musik cukup, tapi lebih ke cukup baik, nggak cukup aja, cukup baik. Bassnya terasa, karena si ini tuh nggak bassy banget sampai yang dem enggak gitu, karena mungkin memperhatikan keselamatan juga untuk kita pengendara motor, jangan sampai budak banget gitu, yang kayak pakai earphone yang earplug gitu, yang kayak earplug yang masuk gitu, karet masuk ke kuping, itu kan budak banget ya.
dan itu juga lumayan bahaya gitu kalau misalkan pengendara lain ngasih kode di belakang gitu, ngasih klakson atau mau ngasih tahu ada sesuatu dari kita yang jatuh tuh kita nggak pernah bisa dengar gitu. Nah kalau ini kita masih bisa dengar sekeliling kita gitu, walaupun dipakai yang full gitu, yang volumenya full gitu, kita masih bisa dengar sekitar kita gitu. Karena juga si speakernya nggak langsung nempel kan, dia di sela-sela kuping, di sela-sela kuping, di sela-sela busa kuping helm gitu. Dan walaupun dia nggak langsung ke kuping, bassnya masih terasa. Ini enak, cukup baik untuk dari segi audionya gitu. Detail-detail dari si musiknya juga dapat ketangkap, walaupun tidak si detail itu, tapi detailnya ketangkap dengan baik oleh si speaker IJS Q7 ini. Terus juga selain media, ini nih asiknya, gue nggak tahu IJS Q7 ini punya noise cancelling atau enggak. Apa namanya, jadi gue sering teleponan sama istri gue pas gue di jalan. Misalkan istri gue di tempat di rumah, itu tuh gue teleponan dan istri gue tuh nggak ngerasa terganggu sama sekali dengan suara-suara bising di apa di sekitar gue gitu, yang pas saat naik motor gitu. Kecuali memang kalau misalkan kayak knalpot brong, terus kayak klakson atau sirene itu masih masuk. Cuman kalau misalkan kayak suara motor lewat, suara mobil yang nggak berisik-berisik amat, itu enggak, kayak ya udah knalpot biasa, terus suaranya fokus, nggak banyak noise, nggak banyak angin yang masuk gitu. Gua nggak tahu ini ada sistem noise cancellingnya atau enggak, cuman di tombol-tombol itu nggak ada tuh yang mode noise cancelling tuh nggak ada. Cuman apa namanya, walaupun nggak ada noise cancelling, ini tuh mikrofonnya baik banget dalam menangkap suara dan menghalau suara-suara yang nggak diperlukan gitu. Wah ini bagus banget sih guys. Udah ya, kalau misalkan di multimedia itu doang sih yang gua notice. Pokoknya untuk teleponan itu baik banget. Bahkan istri gua tuh suka nanyain, ini tuh minggir dulu apa gimana sih, kok sunyi banget gitu. Enggak kok, ini sambil kalau kata gue sambil jalan aja. Dan sebagus itu sebenarnya ternyata si mikrofon IJS Q7 ini gitu, untuk menangkap suara yang lebih jelas gitu. Bahkan mungkin si suaranya lebih jernih daripada video ini kalau pas teleponan ya. Ini video ini masih ada noise-nya, tapi kalau pas teleponan itu lebih jernih gitu. Terus apa lagi ya? Ya, oh iya, ini tuh waterproof guys. Gua nggak tahu ya, maksudnya gua nggak tahu yang di luaran waterproofnya kayak gimana. Ada yang pernah rusak kena air atau enggak, hujan deras kena air rusak atau enggak. Ini intercom gua nggak tahu intercom yang lain ya, IJS Q7 yang lain. Ini tuh intercom yang badak banget. Kenapa badaknya? Ini tuh sebenarnya kan ada satu port charger, dan itu ditutupi sama seal karet. Nah, si seal karetnya ini lepas, hilang. Jadi setiap gua jalan tuh si port chargingnya ini gak pernah pakai atau gak pernah tertutupi. Jadi kena debu, kena hujan. Nah, gua sering banget bawa intercom ini hujan-hujanan, sekalipun itu deres banget, itu gua selalu pakai ini tuh. Umurnya udah hampir 2 tahun. Ke Februari nanti, sekarang bulan apa? Agustus. Udah setahun setengah lah. Itu badak banget, bener-bener badak banget, gak pernah rusak, gak ada sama sekali konsleting atau apa gitu, gak ada. Hujan deres banget, hujan badai, ini tuh tetap intercom ini tuh tetap gua pakai, gak gua masukin gitu, tetap gua pakai dan tetap normal. Ini juga gua masih pakai. Itu beneran deh guys, ini tuh badak banget, badak banget. Cuman kalau yang intercomnya bini gua, nah
Dia tuh sebenarnya masih mulus, masih bagus, pokoknya masih top lah. Cuman dia pernah ada satu kali kerusakan tuh di mana gimana ya? Jadi kalau dicolokin si mikrofonnya itu mungkin ada chip mikrofon atau IC mikrofon gitu ya di dalam intercomnya. Itu tuh dia rusak. Dia cuman bisa dengerin tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Nah itu gua nggak tahu, padahal dia nggak pernah tuh yang dibawa namanya hujan-hujanan atau apa. Mungkin beda-beda kali ya. Tapi intercom yang gua pakai ini badak banget. Yang jelek mungkin ya sedikit lah, di antara yang bagus mungkin 1:1000 atau 1 ya wajar lah, namanya Promas kan, produksi massal gitu, nggak mungkin dicekin satu-satu. Cuman kalau untuk kualitas yang gua rasain, yang gue bisa share ke kalian, ini tuh worth it banget untuk kalian beli di harga 500.000. Selain desain yang apa namanya, simple, kata gue simple banget, keren lah, simpelnya tuh keren, nggak yang kayak Ijeski 6 kalau nggak salah. Itu kayak nggak banget si modelnya. Jadi Ijeski 7 ini udah keren banget. Terus juga oh iya, gue tambahin lagi ada fitur nambah volume. Jadi kalau misalkan kita lagi muter media di handphone itu tuh kita nggak usah mencet volume lagi di handphone. Jadi cukup di tombol-tombol si IJSK 7-nya ini. Dia ada tombolnya untuk volume up, volume down, next, reverse gitu. Dia ada. Jadi simple banget. Jadi juga terus juga karena nggak kebanyakan tombol, cuma ada 5 tombol gitu di area menu, volume up, volume down, terus channel A, channel B, itu cuma ada 5 tombol. Jadi kita tuh nggak susah nyari-nyari lagi gitu, nggak susah nyari-nyari ini tombol apa ini tuh udah benar-benar praktis. Tuh sepraktis itu sih kalau menurut gua ya. Itu sih fitur-fiturnya. Apalagi ya, oh ya, jaraknya katanya yang tertulis itu sekitar 800 sampai 1 km. Cuman itu untuk kayak misalkan jalan kayak gini yang lengang tanpa ada halangan suatu bangunan, mungkin itu bisa. Cuman yang gue pernah pakai 2 motor, satu motor ewang ya, jadi satu motor gue sama bini gue dicoba. Itu kalau misalkan dalam keadaan walaupun di jalan raya, di jalan pantura nih, kalau ada mobil-mobil besar, banyak mobil besar, paling banter itu di sekitar 200-300 meter aja udah mulai tersendat-sendat sinyalnya. Tuh, mungkin itu range 800 meter sampai 1 kilo tuh mungkin pas keadaan terbuka, gak ada jalan bulak belok gitu, perbukitan atau apapun, mungkin itu bisa dapat. Tapi kalau misalkan ada perbukitan, bulak belok, macet, ataupun banyak bis, ada truk dan segala rupa, itu mungkin paling banter 500 meter itu udah lumayan putus-putus si suaranya. Nah itu sih. Apalagi ya kekurangannya IJSK 7? Ini dia kekurangannya. Dia nggak bisa nggak bisa kayak mungkin Sena atau beberapa merek intercom yang lain tuh, yang bisa sampai 3, 4 ataupun 5 sekaligus gitu, sekaligus bisa ngomong bersama. Nah dia tuh nggak bisa, ini tuh nggak bisa, IJSK 7 tuh nggak bisa. Cuman hanya sama satu orang aja, jadi peer to peer aja, nggak bisa lebih dari satu orang kita ngobrolnya. Apalagi ya, udah itu aja. Itu juga bukan bagian kekurangan sih. Dengan harga 500.000 anjir, dikasih fitur yang udah gue ceritain, mulai dari multimedia, sound yang cukup baik, ngebass juga terasa bassnya, waterproof, badak juga, awet juga. Terus mikrofon yang suaranya jernih, nangkap
nangkap suara kita jernih. Terus apa lagi ya, ada radio FM walaupun nggak kepake. Terus ya jarak yang lumayan lah untuk bisa ngobrol. Terus tombol-tombol yang simple, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak, jadinya nggak bikin kita bingung gitu saat pengoperasiannya. Udah. Kekurangannya yang tadi doang, mungkin cuman bisa satu orang aja, nggak bisa lebih dari satu orang kita ngobrolnya, nggak bisa dua apa antara pengendara lain atau pengendara lain lagi sampai 3 orang, nggak bisa, cuman satu orang aja gitu. Gua sama bini gua misalkan gitu, udah segitu aja tuh. Walaupun ya bisa dihubungkan dengan channel yang lain gitu, misalkan gue pengen ikut ke channel yang lain atau pengendara yang lain bisa, tapi harus dihubungkan secara manual dulu gitu, nggak bisa secara otomatis. Ribet sih, cuman ya lumayan lah untuk harga segini. Seharga TWS bisa dapat intercom. Terus itu sih kelebihannya, yang tadi yang gue udah sebutin fitur-fiturnya itu kelebihan. Oh iya, sudah USB Type C guys. Ini tuh udah USB Type C, jadi udah kekinian banget lah, walaupun umurnya udah lumayan lama nih JSK 7. Terus segitu doang paling. Itu doang yang gue bisa sampaikan tentang intercom JSK 7. Worth it gak sih untuk dibeli? Worth it banget, apalagi misalkan kalian punya pasangan, kalian bisa beli 2 di harga 1 juta. Kalian bisa beli 2 dan itu tuh bisa enjoy di jalan, bisa ngobrol sama pasangan kalian tanpa terganggu oleh angin dan segala rupa. Begini enak banget untuk kalian yang jomblo. Walaupun tidak ada teman untuk ngobrol, dengan intercom ini bisa dijadikan sebagai apa namanya, alat multimedia untuk dengerin musik, dan mungkin dengerin YouTube di jalan, podcast gitu. Ini enak banget, di 500.000 tuh keren banget. Terus juga bisa nambah kegantengan helm kalian guys. Lumayan, dengan intercom ini bisa nambah sekitar 100% lah, nambah 100% kegantengan helm kalian. Yang udah ganteng helmnya, nambah pakai intercom ini nambah ganteng lagi, dijamin. Nah segitu aja dari gua. Terima kasih udah mau dengerin curhatan gua pada pagi hari ini, ngebahas tentang JSK 7. Kalaupun misalkan teman-teman mau nanya tentang JSK 7, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya juga, biar guanya nambah semangat untuk berkonten ria ataupun cerita-cerita pada pagi hari ini. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pokoknya urusan-urusan duniawinya dilancarkan, apalagi urusan akhiratnya. Amin. Thank you teman-teman. Bye bye.